Berjumpa kembali semua yang sangat berbahagia. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih melakukan proses pelatihan. Lalu setelah memurnikan beberapa buah Yama yang mengandung origin Qi yang sangat agung dan murni, peningkatan kekuatan Xiao Yan di lautan bintangnya pada saat ini cukup signifikan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah mencapai total 54 juta origin Qi. Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan telah berada di tahap akhir dari Dogat Bintang 7. Xiao Yan pun mendecakkan lidah setelah merasakan peningkatan yang cukup signifikan ini. Setelah menerobos tahap akhir Dogat Bintang 7, Xiao Yan pada saat ini tidak berhenti melakukan kultivasi. Xiao Yan sebaiknya terus-menerus memurnikan buah Yama dan menelannya dengan gila-gilaan. Begitu origin Qi yang agung meledak ke seluruh tubuh Xiao Yan, kekuatan Xiao Yan juga terus ditingkatkan. Buah Yama dimurnikan satu persatu oleh Xiao Yan dan mata Wu Zhan pada saat ini benar-benar tertarik dengan metode Xiao Yan. Metode kultivasi gila semacam ini benar-benar sangat jarang terjadi. Terlebih lagi sumber energi yang luar biasa di sini benar-benar akan menopangnya. Lautan bintang Xiao Yan pada saat ini benar-benar terus-menerus menambahkan jumlah bintang hingga ke total 60 juta. Xiao Yan masih tenggelam dalam proses kultivasi sementara Wu Zhan tiba-tiba mengerutkan kening. Wu Zhan menoleh ke arah langit karena pada saat ini ada raungan datang dari kabut tebal di sisi yang jauh. Di saat yang sama semua orang di Pulau Zanyu juga mengangkat kepalanya dengan mata yang gemetar. Banyak sosok pada saat ini berkata bahwa dirinya telah datang. Bagaimana mungkin dirinya bisa datang secepat ini karena menurut waktunya setidaknya masih ada kurang lebih 10 tahun sebelum akhirnya dirinya sampai. Mereka belum mempersiapkan jiwa sebagai pengorbanan dan apa yang pada saat ini harus mereka lakukan. Di bawah tatapan banyak orang pada akhirnya bayangan hitam yang sangat besar mulai membentuk katak raksasa. Yang mengejutkan bagi semua orang dan menjadi fokus perhatian bukanlah katak ini melainkan pria berjubah putih yang duduk di atas kepalanya. Gadis yang sebelumnya meminta bantuan Xiao Yan juga segera berkata kepada Hu Zuo bahwa orang ini benar-benar datang. Sementara itu ketika melihat iblis raksasa ini muncul di langit atas Pulau Zangyue, mata Wu Zhan tiba-tiba sedikit menyipit dan ekspresinya menjadi serius. Wu Zhan lanjut bergumam bahwa ternyata memang ada yang mencurigakan. Jika dirasakan dari aromanya, Wu Zhan khawatir orang ini adalah raja jiwa dengan 1 juta jiwa dan berkali-kali lebih kuat. Mata Wu Zhan pada saat ini menyusut karena 100.000 jiwa saja telah menyebabkan Wu Zhan menderita kerugian besar. Wu Zhan pada saat ini hanya bisa terdiam menatap ke arah sosok yang baru saja muncul. Sementara itu di atas langit pria berjubah putih yang berada di atas katak mulai memancarkan cahaya dari matanya. Tekanan yang kuat pada saat ini juga seketika menyebar dari tubuhnya. Sosok ini benar-benar melayang di atas tempat di mana Wu Zhan dan Xiao Yan berada dan mulai berteriak dengan sedikit marah. Sosok pria berjubah putih segera berkata bahwa mereka benar-benar orang berdosa yang mencari kematian. Apa yang pada saat ini sedang mereka lakukan dengan racun pemakan jiwa miliknya? Wu Zhan pada saat ini menggertakkan gigi menatap ke arah sosok yang memancarkan aura yang begitu kuat. Ada juga sosok-sosok yang tidak terhitung jumlahnya yang saling terkait di belakang sosok tersebut. Namun meskipun begitu Wu Zhan pada saat ini sama sekali tidak memiliki perasaan takut dan tetap berdiri tegak. Di sisi lain sosok tersebut kembali mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata kepada Wu Zhan dan Xiao Yan. Sosoknya berkata sepertinya mereka baru saja memasuki jurang maut. Dirinya bisa mengampuni mereka dan dirinya akan memberikan pil pemakan jiwa. Mereka harus menyerahkan jiwa 5 orang Dogat dalam waktu 10 tahun. Dengan begitu maka permasalahan ini akan dapat diabaikan. Sesaat kemudian sosok tersebut segera melemparkan 2 pil pemakan jiwa berwarna hitam. Wu Zhan pada saat ini menatap ke arah pil yang dilemparkan. Wu Zhan menangkap pil tersebut sementara Xiao Yan pada saat ini masih tetap terdiam.
Xiao Yan masih berlatih dengan mata tertutup ketika pil tersebut melayang di hadapan Xiao Yan. Sesaat kemudian api langsung membumbung di depan Xiao Yan dan langsung membakar pil tersebut menjadi abu. Wu Zan juga pada saat ini menghancurkan pil tersebut dan melihat adegan ini, Raja Jiwa atau Kaisar Jiwa mengerutkan kening dan berteriak bahwa Dogat saja benar-benar berani menghancurkan pil miliknya. Setelah selesai berbicara, katak iblis pun membuka mulutnya yang besar dan seberkas energi melonjak keluar dari mulutnya. Wu Zan pada saat ini mengangkat tangannya dalam sekejap dan Wu Zan segera mengeluarkan busur panjang berwarna emas. Wu Zan pada saat ini menembakkan anak panah yang tidak terhitung jumlahnya ke arah berkas cahaya yang melesat. Ledakan pada saat ini seketika terjadi dengan kedua serangan yang saling menghancurkan. Kaisar Jiwa pun memandang ke arah Wu Zan dan kemarahan yang sangat kuat pada saat ini melonjak di pupil matanya. Sementara itu Wu Zan pada saat ini sama sekali tidak bergeming dan tetap berdiri di depan Xiao Yan meskipun dirinya tahu bahwa dirinya akan dikalahkan. Suara Kaisar Jiwa pun kembali keluar ketika dirinya berkata bahwa mereka berdua akan mati bersama-sama. Energi hitam yang tidak terhitung jumlahnya pada akhirnya seketika melonjak keluar dari tubuhnya. Energi hitam ini segera mengembun menjadi bayangan hantu besar yang meraung ke arah Xiao Yan dan Wu Zan. Ekspresi Wu Zan berubah menjadi serius dan sosoknya pada saat ini segera melesat. Perisai cahaya menutupi tubuh Wu Zan dan panah emas di tangannya segera kembali dilesatkan. Namun pada saat ini tiba-tiba Wu Zan merasakan jiwanya bergetar dan wajahnya pucat. Bayangan hitam besar juga pada saat ini benar-benar menyerang ke arah Wu Zan dan darah seketika mengucur dari sudut mulut Wu Zan. Saat berikutnya Wu Zan benar-benar diselimuti oleh bayangan hantu dan Wu Zan pada saat ini benar-benar kewalahan. Meskipun Wu Zan berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk melawan, dampak dari kekuatan serangan jiwa ini benar-benar tidak dapat ditahan oleh Wu Zan. Tubuhnya pada akhirnya seketika terlempar mundur dan menghantam tanah dengan keras. Wu Zan pada saat ini tampak tidak memiliki luka fisik di tubuhnya, namun sesungguhnya kerusakan pada jiwa yang tidak terlihatlah yang pada saat ini dirasakan oleh Wu Zan. Intensitas dari serangan ini benar-benar sama sekali tidak bisa ditahan oleh Wu Zan. Wu Zan pun pada saat ini berusaha untuk berdiri dan sedikit terhuyung-huyung. Wu Zan lanjut berkata, sungguh sangat sial, Kaisar Jiwa ini benar-benar sangat merepotkan. Dengan kekuatan Wu Zan kali ini mungkinkah Wu Zan benar-benar akan berakhir dalam pertempuran ini? Wu Zan pada saat ini benar-benar tidak tahu lagi kekuatan apa yang bisa digunakan untuk melawan Kaisar Jiwa dengan jutaan jiwa. Namun meskipun begitu Wu Zan pada saat ini sama sekali tidak mundur menghadapi Raja Jiwa. Sementara itu di sisi lain Kaisar Jiwa pada saat ini memandang ke arah Wu Zan dengan tatapan dingin. Sosoknya lanjut berkata bahwa Wu Zan benar-benar bukanlah tandingannya. Langkah pertama tingkat keabadian benar-benar belum memiliki kualifikasi untuk berhadapan dengannya yang memiliki kekuatan spiritual keadaan suci. Dengan kekuatan ini dirinya ingin memberitahu Wu Zan bahwa klan pemakan jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dirinya ganggu. Terlebih lagi dengan jutaan jiwa miliknya Wu Zan benar-benar rentan di hadapan serangan miliknya. Begitu Kaisar Jiwa mengatakan hal ini dan ketika Wu Zan hendak berbicara, sebuah suara bertanya tiba terdengar dari belakang Wu Zan. Suara tersebut bertanya apakah memang benar dirinya memiliki jutaan jiwa. Bersamaan dengan kata-katanya yang terdengar sebuah telapak tangan pada saat ini diletakkan di bahu Wu Zan. Wu Zan sedikit terkejut dan ketika dirinya menoleh dirinya menyadari bahwa sosok ini adalah Xiao Yan. Wu Zan pada saat ini terheran-heran melihat ekspresi Xiao Yan yang dipenuhi kegembiraan ketika menatap ke arah Kaisar Jiwa. Tampaknya Xiao Yan benar-benar sama sekali tidak takut dan justru sangat bersemangat berhadapan dengan Kaisar Jiwa. Kaisar Jiwa juga pada saat ini sedikit heran melihat ekspresi yang ditampilkan oleh Xiao Yan di hadapannya.
Sementara itu Xiao Yan tersenyum dengan penuh bahagia sebelum akhirnya mulai kembali berbicara. Xiao Yan berkata sebaiknya jiwa-jiwa ini segera memasuki tempat yang nyaman di dalam labu milik Xiao Yan. Wu Zan pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Perkataan ini hampir sama dengan perkataan sebelumnya ketika Xiao Yan berhadapan dengan Raja Jiwa ratusan ribu jiwa. Bersamaan dengan Wu Zan yang pada saat ini tertegun dipenuhi dengan kebingungan, Xiao Yan segera menatap ke arah Wu Zan. Xiao Yan berkata bahwa Wu Zan bukanlah tandingan dari sosok ini. Alis Wu Zan seketika berkerut dan matanya dipenuhi dengan harapan begitu dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum pahit dan berkata agar Wu Zan jangan menatap ke arah Xiao Yan karena Xiao Yan juga bukanlah tandingannya. Harapan Wu Zan ini seketika tiba-tiba hancur dalam sekejap mata mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Wu Zan pada saat ini benar-benar bingung dan hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya mulai berbicara. Wu Zan menjelaskan bahwa tidak masalah, mereka semua telah ditipu oleh pria sebelumnya. Situasinya juga telah sampai di titik ini dan Wu Zan akan berjuang semaksimal mungkin. Xiao Yan seketika menoleh ke arah Wu Zan yang memiliki ekspresi serius dengan sedikit terkejut. Xiao Yan pada akhirnya kembali berbicara kepada Wu Zan agar Wu Zan pada saat ini jangan khawatir. Dirinya hanyalah kaisar jiwa dan dirinya tidak memiliki kekuatan yang terlalu kuat. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan mengisyaratkan Wu Zan untuk sedikit mundur. Wu Zan pada saat ini kembali terdiam menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi yang dipenuhi kebingungan. Wu Zan bertanya-tanya di dalam hatinya apakah Xiao Yan ini mampu mengalahkan orang tersebut atau tidak. Sementara itu di sisi yang jauh kaisar jiwa pada saat ini berteriak kepada Xiao Yan bahwa mereka benar-benar mencari kematian. Sosoknya seketika melesat dengan begitu cepat dan melihat hal tersebut Xiao Yan segera mengangkat tangannya. Xiao Yan berteriak dengan keras ketika meminta sosok kaisar jiwa untuk menunggu. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berbicara, bola energi hitam di telapak tangan kaisar jiwa telah terbentuk. Kekuatan ini memancarkan roh jahat yang sangat kuat. Sosoknya terus melesat ke arah Xiao Yan dengan kekuatan dan raungan dari jiwa-jiwa yang terdengar menyedihkan. Sementara itu Xiao Yan kembali berkata agar kaisar jiwa menunggu sejenak karena Xiao Yan akan memanggil seseorang. Wu Zan pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh keheranan. Dirinya bahkan tidak tahu apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan bahkan meminta Raja Jiwa untuk menunggu, tetapi sosoknya pada saat ini benar-benar terdiam dan menunggu Xiao Yan. Kaisar Jiwa pada saat ini sedikit mengerutkan kening ketika memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan aneh. Sosoknya pada saat ini lanjut berteriak apa yang akan dilakukan oleh bajingan Dogat ini. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa sepertinya akan sangat sulit untuk memilih sekarang. Oleh karena itu Xiao Yan ingin bertanya apakah kaisar jiwa lebih menyukai pedang atau pisau. Selain itu ada juga yang cantik, dan bagaimana jika kaisar jiwa pada saat ini memilih salah satu. Xiao Yan lanjut mengeluarkan labu dewa bermata 9 yang pada saat ini sudah berada di tangan Xiao Yan. Baik Wu Zan dan Kaisar Jiwa pada saat ini tampak bingung dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Kaisar Jiwa benar-benar merasa sangat kesal dan kemarahan pada saat ini kembali melonjak. Sosoknya segera berteriak bahwa Dogat sialan ini benar berani mempermainkannya. Sosoknya pada akhirnya kembali melesat melemparkan telapak tangannya ke depan dan bola cahaya hitam sepanjang 100 meter mulai melesat. Ekspresi Wu Zan pada saat ini tiba-tiba menjadi gelap dan sosoknya bersiap untuk melakukan pertempuran. Namun Wu Zan pada saat ini masih bertanya kepada Xiao Yan apa yang harus mereka lakukan. Xiao Yan pada saat ini kembali berkata agar Wu Zan jangan khawatir karena Xiao Yan akan memanggil seseorang. Setelah itu Xiao Yan menatap ke arah labu dewa bermata 9 dan lanjut berkata ketika meminta tolong Sue Lingzun untuk membunuh seseorang.
Selanjutnya Xiao Yan menatap ke arah bola cahaya hitam yang melesat dengan kekuatan dahsyat. Xiao Yan masih mengangkat labu yang sepertinya tidak berguna. Namun setelah suara Xiao Yan terjatuh pada saat ini ada terdengar suara gesekan rantai yang memekakan telinga. Seberkas cahaya darah juga pada saat ini meraung ke arah bola hitam besar dan berbenturan. Ledakan keras pada saat ini seketika terjadi sebelum akhirnya bola cahaya hitam benar-benar runtuh. Roh jahat yang tidak terhitung jumlahnya langsung dibubarkan oleh cahaya darah yang deras dan jeritan mengerikan seketika terdengar. Kaisar jiwa di kejauhan juga pada saat ini mengerutkan kening dan menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan. Sesosok entah datang dari mana dan berhasil menghancurkan lesatan serangan miliknya. Sesaat kemudian pada akhirnya sesosok pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan. Sosok tersebut memegang pisau dengan rantai yang pada saat ini melilit di lengannya. Warna dari pisau ini terlihat berwarna merah cerah seolah-olah telah direndam dengan darah sebelum digunakan. Sosok ini menatap ke arah kaisar jiwa di kejauhan dan sosoknya mengerutkan kening. Sesaat kemudian sosoknya segera berkata dengan dingin, mungkinkah ini adalah kultivator jiwa? Hal yang paling dirinya benci di dalam hidup ini adalah mereka yang tidak berjuang untuk kemajuan dan mendapatkan kekuatan dengan memanfaatkan jiwa orang lain. Mereka menyebabkan jiwa-jiwa orang lain ini benar-benar kesulitan untuk melakukan reinkarnasi. Dengan begitu maka dirinya benar-benar tidak layak untuk berada di dunia ini. Suara dari sosok berotot kekar pada saat ini benar-benar menggelegar ke telinga dari kaisar jiwa. Kaisar jiwa pada saat ini masih mengerutkan kening melihat aura berdarah yang mengelilingi tubuh sosok yang baru saja muncul. Sebelum kaisar jiwa bisa membalas perkataan dari sosok tersebut, sosok ini segera melesat dengan kedua pisau di tangannya yang mengeluarkan aura kuat. Pisau dengan rantai besi pada saat ini juga benar-benar dilesatkan ke arah kaisar jiwa. Kehampaan bergetar bersamaan dengan serangan yang dilesatkan dan kaisar jiwa segera memerintahkan katak iblis untuk menghindar. Serangan ini pun berhasil dihindari sementara sosok Sue Lingzun pada saat ini segera berteriak ketika mengeluarkan teknik energi darah meledak. Otot-otot di lengannya yang seperti besi pada saat ini meledak dengan kekuatan yang sangat menakjubkan dan sosoknya pada saat ini seketika menghilang. Sesaat kemudian sosok ini sudah berada di atas kepala dari katak iblis dengan kedua pisau yang dilesatkan ke arah katak iblis. Kaisar jiwa seketika mengerutkan kening dan sosoknya segera menjauh meninggalkan kepala dari katak iblis. Sementara itu katak iblis seketika kepalanya benar-benar terbelah oleh serangan lesatan pisau dari Sue Lingzun. Melihat hal tersebut Xiao Yan segera berteriak dengan keras agar senior jangan membunuh katak ini. Xiao Yan menyukai katak ini dan target mereka adalah kaisar jiwa. Setelah Xiao Yan selesai berbicara sosok Sue Lingzun bergegas menuju ke arah kaisar jiwa. Kaisar jiwa segera mengerutkan kening melihat Sue Lingzun yang menyerangnya dengan gila-gilaan. Jutaan jiwa juga pada saat ini seketika melonjak keluar dan kumpulan jutaan jiwa hitam menyelimuti separuh pulau Zhangyue. Di kejauhan sosok yang bernama Hu Zuo juga menatap ke arah pertempuran yang sangat luar biasa ini dari udara. Mata mereka terlihat gemetar karena bagi mereka berurusan dengan kaisar jiwa adalah sesuatu yang tidak bisa mereka bayangkan. Aura jahat yang terpancar dari jutaan jiwa ini sepertinya telah menyebabkan suhu pulau ini benar-benar anjlok dalam sekejap. Udara dingin pada saat ini benar-benar memenuhi area di sekitar. Pertempuran di antara keduanya pada saat ini benar-benar berlangsung dengan begitu intens. Namun meskipun begitu pada saat ini dapat terlihat bahwa kaisar jiwa benar-benar tidak bisa menandingi Sue Lingzun. Kaisar jiwa pada saat ini melesatkan banyak roh hantu dengan aura yin atau aura dingin yang sangat menakutkan. Sementara itu Sue Lingzun pada saat ini masih menggunakan pisau berdarah miliknya untuk menghancurkan banyak roh hantu. Tidak peduli seberapa banyak roh hantu yang pada saat ini mengejar sosok Sue Lingzun masih bisa terus-menerus melesat mendekati kaisar jiwa.
Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera berteriak kepada Sue Lingzun. Xiao Yan berkata bahwa permainannya hampir selesai, oleh karena itu mereka harus mengakhiri hal ini secepat mungkin. Sue Lingzun pada saat ini sedikit menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa dirinya juga telah mengetahuinya. Xiao Yan tampak sedikit malu dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam. Xiao Yan lanjut berkata bahwa berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh senior, sampah seperti ini seharusnya bukanlah tandingan dari senior. Sue Lingzun pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa dirinya baru saja keluar dari labu tersebut. Dirinya hanya ingin bersenang-senang terlebih dahulu untuk menghilangkan kebosanan. Namun karena Tuan Muda telah berbicara seperti itu, maka Sue Lingzun pada saat ini hanya bisa mengikuti perintah Tuan. Sue Lingzun pada akhirnya kembali dipenuhi dengan aura yang semakin kuat ketika menoleh ke arah Raja Jiwa. Sementara itu Kaisar Jiwa pada saat ini memerintahkan banyak roh hantu untuk meledakkan dirinya. Banyak ledakan bergemak begitu Sue Lingzun melesat melewati banyak roh hantu. Namun ledakan ini tampaknya tidak berpengaruh pada tubuh dari Sue Lingzun. Sesaat kemudian Sue Lingzun segera melonjakkan energi jahat darah miliknya ke sekeliling. Tidak ada satupun dari jutaan jiwa yang pada saat ini tidak terkena kabut dari Sue Lingzun. Kekuatan jiwa adalah energi yin atau dingin, oleh karena itu Sue Lingzun menghadapi hal ini dengan energi kejahatan darah miliknya sendiri. Energi jahat darah milik Sue Lingzun ini tampaknya memiliki kekuatan penekanan yang mutlak atas energi jahat yin milik para roh hantu. Oleh karena itu ketika energi jahat ini menyebar ke sekitar dan mengenai banyak roh hantu, mereka semua pada saat ini mengeluarkan jeritan yang menyakitkan dan segera berlutut menyerah kepada Sue Lingzun. Kaisar Jiwa seketika terkejut melihat pemandangan ini dan tanpa sadar bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Apa yang pada saat ini dialami oleh para roh hantu yang dirinya miliki. Kaisar Jiwa pun berteriak dengan keras ketika memerintahkan para roh hantu untuk menghabisi Sue Lingzun. Sementara itu Sue Lingzun pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata ketika memerintahkan semua roh hantu untuk berlutut. Tidak ada satupun dari jutaan roh hantu yang pada saat ini mengabaikan perkataan dari Sue Lingzun dan mereka benar-benar menundukkan kepala masing-masing. Huzuo di kejauhan juga pada saat-saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan melihat banyak roh hantu yang tampaknya telah menyerah. Sosoknya tanpa sadar bergumam bagaimana mungkin ini bisa dilakukan. Sementara itu Sue Lingzun pada saat ini berjalan perlahan menuju ke arah Kaisar Jiwa. Sosoknya lanjut berkata bahwa tanpa jutaan jiwa ini kekuatan apa yang dimiliki oleh Kaisar Jiwa. Kaisar Jiwa pada saat ini mengeluarkan raungan yang melengking ketika berteriak kepada jutaan jiwa yang menunduk. Sosoknya pada saat ini memerintahkan para roh hantu untuk bangun. Kekuatan mereka telah lama menjadi milik dari Kaisar Jiwa dan mereka harus mengikuti perkataan dari Kaisar Jiwa. Jutaan roh hantu ini benar-benar tidak bergeming dan melihat hal tersebut Kaisar Jiwa pada saat ini memerintahkan para roh hantu untuk meledakkan diri mereka. Xiao Yan pada saat ini langsung berteriak ketika mendengar apa yang diteriakkan oleh Kaisar Jiwa. Xiao Yan meminta Sue Lingzun untuk menghabisi sosok ini dan jangan membiarkan dirinya meledakkan jutaan jiwa tersebut. Sue Lingzun tidak memiliki pilihan lain selain segera mengangkat tangannya dan segera melakukan serangan brutal. Hanya dalam waktu sekejap mata kepala dari Kaisar Jiwa pada saat ini benar-benar langsung terpenggal. Pada saat yang bersamaan api Xiao Yan juga segera menyapu ke kejauhan dan langsung menutupi sosok dari Kaisar Jiwa yang tanpa kepala. Xiao Yan benar-benar langsung membakar tubuh dari Kaisar Jiwa menjadi abu. Sesaat kemudian begitu melihat tidak satupun jutaan jiwa yang menghancurkan dirinya, Xiao Yan menghela nafas lega. Jika jutaan jiwa ini menghancurkan dirinya sendiri, kekuatan tersebut mungkin akan menghancurkan seluruh pulau Zhangyue dalam sekejap. Selain itu tentu saja yang terpenting bagi Xiao Yan adalah Xiao Yan sangat menginginkan jutaan jiwa ini.
Xiao Yan harus menggunakan jutaan jiwa ini agar bisa memunculkan sosok kelima dari labu dewa bermata 9. Xiao Yan pada akhirnya menekan permasalahan ini setelah semuanya teratasi dan Xiao Yan segera mengambil cincin penyimpanan dari Raja Pemakan Jiwa. Ada banyak harta karun yang pada saat ini didapatkan oleh Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar kembali mendapatkan rezeki nomplok. Sesaat kemudian Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh dan menangkupkan tangannya ke arah Sue Lingzun. Xiao Yan mengucapkan terima kasih kepada senior Sue Lingzun sementara Sue Lingzun pada saat ini langsung menghilang. Setelah itu Xiao Yan memalingkan wajahnya menatap ke arah jutaan jiwa yang tersisa. Tanpa banyak basa-basi Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan labu dewa bermata 9 dan menyedot jutaan jiwa ini. Dalam sekejap mata jutaan jiwa benar-benar telah memasuki labu dewa bermata 9 dan Xiao Yan pada saat ini terlihat bersemangat. Namun setelah menunggu beberapa saat sosok yang diharapkan oleh Xiao Yan muncul pada saat ini tidak terjadi, Xiao Yan pun bergumam bagaimana mungkin simbol tersebut tidak terbuka, mungkinkah labu dewa bermata 9 ini telah rusak? Xiao Yan lanjut mengocok-ngocok labu dewa bermata 9 tetapi labu tersebut tidak merespon. Xiao Yan pada akhirnya merasa sedikit kecewa dengan hasil yang pada saat ini tidak sesuai harapan. Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mengangkat kepalanya, mata Xiao Yan segera terfokus dan klon dewa asli tiba-tiba muncul ke sisi yang jauh dan meninju ke dalam kehampaan. Ledakan seketika terjadi dengan suara yang memekakkan telinga yang bergema. Seluruh pulau dari Zhang Yue pada saat ini benar-benar ikut terguncang. Ledakan yang tiba-tiba ini juga mengejutkan Wu Zhan dan sosoknya menyipitkan mata ketika menatap ke arah langit. Di udara Wu Zhan bisa melihat sesosok aneh yang muncul entah dari mana. Kaki yang tebal pada saat ini benar-benar berbenturan dengan tinju yang dilesatkan oleh klon dewa asli. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tampak memiliki ekspresi kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Xiao Yan menatap ke arah labu dewa bermata 9 sebelum akhirnya Xiao Yan segera menyingkirkan labu tersebut. Xiao Yan pun bergumam dengan suara yang rendah apakah akhirnya dirinya muncul. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, sosok yang baru saja muncul di kejauhan pada saat-saat ini sedikit mengerutkan kening. Sosoknya mengira Xiao Yan pada saat ini sedang berbicara dengan dirinya. Namun kenyataannya pada saat ini yang dimaksud oleh Xiao Yan adalah sosok kelima dari labu dewa bermata 9. Nama yang tertulis di labu tersebut adalah gadis bayangan dan Xiao Yan tidak menyangka bahwa sosok kelima ini adalah wanita. Xiao Yan hanya bisa melihat gambar sesosok yang agak tinggi dan seluruh wajahnya ditutupi dengan lapisan kain hitam. Hanya ada sepasang mata yang bisa terlihat dan mata tersebut benar-benar tanpa emosi. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka mengenai hal ini dan Xiao Yan pada saat ini segera mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Bukan waktunya bagi Xiao Yan untuk mempelajari kemunculan dari sosok kelima labu dewa bermata 9. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah kemunculan sosok yang baru saja datang di udara. Mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit melihat sosok yang muncul di kejauhanan. Xiao Yan awalnya mengira bahwa mereka adalah sosok-sosok dari pelahap jiwa yang datang untuk membalaskan dendam. Tetapi ketika benturan terjadi Xiao Yan bisa membedakan dari auranya. Xiao Yan dengan jelas merasakan bahwa sosok yang baru saja datang ini bukanlah pemakan jiwa. Begitu mata Xiao Yan menyipit dan memperhatikan sosok yang akhirnya semakin jelas di kabut Xiao Yan pun bergumam bukankah ini adalah rusa? Melihat ekspresi Xiao Yan dan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar membuat sosok yang baru saja muncul terkejut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih memperhatikan sosok yang berwajah manusia dengan badan rusa. Kepalanya memiliki tanduk yang besar dan otot-otot di tubuhnya memang terlihat memiliki kekuatan yang cukup kuat. Mata dari sosok tersebut terlihat dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat.
Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa kekuatan fisik semacam ini cukup kuat, tetapi jika dibandingkan dengan tubuh dari klon dewa asli, sosok rusa ini bukanlah apa-apa. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya segera bertanya apakah mereka mengenal satu sama lain, atau jika tidak mungkinkah dirinya memiliki sebuah dendam. Menanggapi perkataan Xiao Yan, sosok yang merupakan dewa iblis rusa pada saat ini segera menjawab dengan suara yang dalam. Sosoknya berkata tentu saja mereka saling mengenal satu sama lain, terlebih lagi bukankah mereka juga telah bersumpah untuk saling membenci? Xiao Yan menyipitkan matanya dan dengan hati-hati memperhatikan wajah rusa yang tegak yang tampak kuat. Xiao Yan sesaat kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Xiao Yan tidak pernah memiliki musuh yang sangat jelek yang memiliki wajah rusa di antaranya. Sudut mulut dari dewa iblis rusak pada saat ini terlihat berkedut mendengar ledekan dari Xiao Yan. Tentu saja perkataan Xiao Yan ini seketika membuatnya semakin marah. Namun meskipun begitu, sosoknya pada saat ini masih berbicara perlahan kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa Xiao Yan telah mengambil tiruan dari dewa asli miliknya dan dirinya benar-benar melupakannya begitu cepat. Xiao Yan seketika terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Sosok ini benar-benar menyebutkan kata dewa asli. Xiao Yan pada akhirnya dengan kebingungan segera bertanya apa yang dimaksud dengan merebut klon dewa asli miliknya. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan segera menyadari sesuatu dan kembali bertanya apakah yang dimaksud adalah klan Cimi. Sosok tersebut pun tertawa dan lanjut berkata bahwa sungguh sangat menyenangkan karena Xiao Yan telah mengingat semuanya. Selain itu dirinya awalnya berpikir akan sangat sulit untuk menemukan sosok Xiao Yan. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan justru akan datang ke rumahnya ini. Jika begitu permasalahannya, maka pada saat ini dirinya akan mengambil kembali klon dewa asli. Dirinya juga akan membuat Xiao Yan merasakan sakitnya jiwanya yang telah dibelah oleh Xiao Yan menjadi dua. Xiao Yan seketika mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pria. Xiao Yan mau tidak mau segera bertanya apa yang dimaksud dengan membelah jiwa. Namun bersamaan dengan pertanyaan Xiao Yan yang terlontar, Xiao Yan kembali teringat sesuatu. Setelah itu sisa jiwa muncul di telapak tangan Xiao Yan dan sisa jiwa ini tidak memiliki ingatan karena telah dihapus oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun segera menyodorkannya dan bertanya apakah ini adalah yang dimaksud. Xiao Yan teringat ketika Xiao Yan merebut klon dewa asli. Xiao Yan merasa sisa jiwa ini memang sangat aneh. Oleh karena itu Xiao Yan memutuskan untuk menghapus ingatan dan kecerdasannya sebelum akhirnya menyimpannya. Pada saat ini ada sisa jiwa yang meringkuk seperti bayi di telapak tangan Xiao Yan. Ekspresi dari dewa iblis rusa juga tiba-tiba berubah begitu Xiao Yan menunjukkan benda ini. Pupil matanya tiba-tiba menyusut seolah-olah dirinya teringat rasa sakit yang pernah dilakukan oleh Xiao Yan kepadanya. Rupanya sosok ini adalah sosok yang pada saat sebelumnya pernah bertempur dengan Xiao Yan ketika sama-sama berusaha mendapatkan klon dewa asli dulu di depan warung Budayanti.